Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya alhamdulillah, kembali ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keafiatan kepada kita, dan semoga ya antum juga, kalian juga di rumah sana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertemuan kita, kalau tidak salah yang keenam atau yang keempat, di pelajaran An-Nahwu wa Sharf. Dan kemarin alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan evaluasi di 3 materi yang sebelumnya. Semoga dengan adanya evaluasi yang ada, antum bisa lebih memahami apa yang kita jelaskan dari masalah-masalah yang ada. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan al-halu wa sahibuhu. Berkaitan dengan al-hal wa sahibuhu. Apa yang dimaksud dengan hal dan apa yang dimaksud dengan sahibul hal atau sahibuhu, kita akan lihat apa yang dipaparkan atau jelaskan oleh pengarang kitab ini. Tafadhal antum buka PDF antum dan lihat di pembahasan al-hal wa sahibuh. Taqulul qa'idatu, Anda bacakan. Taqulul qa'idah al-ula al-halu wasfun yubayyinu hay'ata sahibihi. Jadi yang dimaksud dengan hal adalah, tentunya hal ini bukan apa yang kita ketahui di perkataan kita, kayfa halu, al-halu bi khair. Jadi ini hal ini di sini dalam ilmu nahwu adalah sebuah istilah, sebuah mustalah yang maknanya wasfun yubayyinu hay'ata sahibihi. Dia adalah isim wasf. Jadi ismun wasf, enggak semua isim. Kullu wasfin ismun wa laysa kullu ismin wasfun. Setiap wasf itu, sifat itu masuk dalam kategori isim. Namun tidak semua isim bisa kita masukkan dalam kategori wasf. Jadi hal ini adalah ismun wasfun atau sifatun. Jadi biasanya bentuknya datang dalam bentuk kadang isim fa'il atau isim maf'ul, atau datang juga dalam bentuk as-sifatul musyabbah bismil fa'il. Ini biasa disebutkan di ilmu sharf. Jadi intinya al-hal adalah wasfun, kata sifat, kata-kata yang biasa digunakan untuk sesuatu. Yubayyinu hay'ata sahibihi, yang dia datang dalam sebuah jumlah. Apa tujuannya? Yubayyin atas sahibihi, semata-mata untuk menjelaskan keadaan temannya atau kata yang lain yang disebutkan sebelumnya. Ini dia hal, kata sifat, isim atau kata sifat yang antum sebutkan, yang tersebut yang ada dalam sebuah jumlah, kedatangannya semata-mata untuk menjelaskan keadaan temannya atau kata yang disebutkan sebelumnya. Wa hukmul hali an-nasbu, dan hukum hal ini masalah i'rabannya. Wa hukmul hali an-nasbu, hukumnya adalah mansub. Maka kalau kita mendengar kata-kata mansub atau nasbun, apa tanda-tanda yang harus kita berikan padanya nanti? Imma baris atas kalau dia berupa isim mufrad,
atau jamak taksir atau jamak ya jamak taksir atau isim mufrad, dan kita berikan dia tanda al-ya kalau dia berasal dari jamak mudzakkar salim ya atau asma'ul khamsah, dan kita berikan dia tanda al-alif kalau dia berasal dari asma al-khamsah. Jadi kita berikan dia tanda fathah ketika dia berbentuk isim mufrad ya atau isim atau jamak taksir, kita berikan dia tanda ya kalau dia berbentuk isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, dan kita berikan dia tanda alif kalau dia berbentuk asma al-khamsah. Wa sahibul hal ya'ti ma'rifatan wa ammal halu fayajibu an takuna nakiratan. Nah, jadi sahibul hal, siapa ini? Kata yang dijelaskan keadaannya. Dalam sebuah jumlah, dia wajib datang dalam bentuk ma'rifat. Ya, imma dia ma'rifat menggunakan alif lam atau dengan sebab yang lain. Wa ammal hal, adapun hal itu sendiri, isim penjelas ini sendiri, fayajibu an takuna nakiratan, maka wajib dia datang berbentuk ya isim nakirah, lawan dari kata ma'rifat. Semoga bisa dipahami. Kaidah yang kedua, ya antum gambarkan dulu, nanti kita akan datangkan contohnya. Yang kedua, sahibul hali yakunul fa'il awil maf'ula bihi awil fa'il wal maf'ula bihi ma'an. Nah, sahibul hal, kata yang dijelaskan keadaannya dengan hal tadi, itu biasanya berbentuk fa'il. Fa'il yang dijelaskan keadaannya. Atau mungkin al-maf'ula bihi, atau mungkin objek. Atau al-fa'il wal maf'ula bihi ma'an, atau mungkin ya berbentuk fa'il dan maf'ul secara bersamaan, dijelaskan keadaannya oleh hal tersebut. Yang ketiga, tutabiqul halu sahibaha fil ifradi wa tathniyati wal jama' wa fit tadhkiri wa ta'nits. Hal, kata sifat atau isim yang dia nakirah tadi, yang dia hukumnya mansub tadi, ini harus ya sesuai dengan sahibah. Bentuknya harus sesuai dengan temannya ini atau isim yang dijelaskan keadaannya ini. Dalam hal apa? Fil ifradi wa tathniyati wal jama', dalam adadnya. Kalau isim yang dijelaskan keadaan atau sahibul hal atau isim yang dijelaskan keadaannya ini adalah isim mufrad, maka dia pun wajib datang dalam bentuk mufrad. Begitu juga kalau yang dijelaskan datang dalam bentuk musanna, maka hal pun wajib datang dalam bentuk musanna. Dan kalau dia datang sebagai jamak dalam bentuk jamak sahibul hal ini yang dijelaskan keadaannya ini, maka hal pun wajib dalam bentuk jamak. Dan dia juga harus menyesuaikan keadaannya dalam hal an-naw, jenisnya. Fit tadhkir aw ta'nits, maksudnya kalau sahibul halnya adalah mudzakkar, maka dia pun wajib datang mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, maka dia juga atau hal tersebut wajib datang dalam bentuk muannas. Jadi sekarang kita lihat contohnya biar semakin kita bisa memahami. Ya, al-amtsilah. Nah, antum perhatikan kata-kata yang bergaris bawah ini dialah hal. Dialah hal. Mana sahibul halnya? Nanti kita bisa pahami dari ya jumlah atau kalimat-kalimat yang ada. Yang pertama kita ingatkan kembali, hal ini adalah kata sifat atau isim yang datang dalam sebuah jumlah semata-mata untuk menjelaskan keadaan. Untuk menjelaskan keadaan, ya isim yang datang sebelumnya atau kita namakan sahibul hal. Di mana dia, yang pertama hukumnya mansub, dia wajib nakirah, dan keadaannya harus sesuai dengan ya isim yang dijelaskan keadaannya atau sahibul hal. Jadi sekarang qassa Yusufa
ru'yahu muta'ajjiban. Pertama, qassa Yusufa ru'yahu muta'ajjiban. Yusuf menceritakan kisahnya atau kisah mimpinya dalam keadaan dia muta'ajjib, heran, ta'ajjub. Berarti siapa yang dijelaskan di sini? Yang dijelaskan adalah Yusuf. Yusuf bercerita sambil atau dalam keadaan ia heran. Di sini fa'il yang jelaskan keadaannya. Kita lihat contoh yang lain, yang apa namanya, yang bisa kita pahami secara mudah. Yang ketiga, alqal azizu Yusufa fi sijni mazluman. Pemimpin Mesir ketika itu melempar Yusuf atau memasukkan Yusuf ke dalam penjara dalam keadaan dia ini terzalimi. Alqal azizu Yusufa fi sijni mazluman. Ya, petinggi Mesir ketika itu memasukkan Yusuf ke dalam penjara dalam keadaan terzalimi. Berarti siapa jelaskan? Yusuf. Yusuf di sini maf'ulun bih. Waqafa Yusufu wa akhuhu masrurina. Yusuf berdiri, Yusuf dan saudara-saudaranya berdiri dalam keadaan bergembira. Lihat, mana di sini halnya masrurin. Mana sahibul halnya adalah Yusuf dan ya saudara-saudaranya. Jadi fa'il juga. Contoh yang berikutnya, saddaqal azizu zawjatahu zalimaini. Petinggi Mesir ya membenarkan istrinya dalam keadaan dua-duanya ini yang menzalimi Yusuf. Mana hal zalimin? Dia nakirah, begitu juga mazluman, begitu juga muta'ajjiban. Dia nakirah ya dan mansub. Di sini mansubun bil fathah, mansubun bil fathah, dan di sini mansubun bil ya, li'annahu isim musanna. Mana menjelaskan keadaannya? Di sini Yusuf itu fa'il. Di sini yang kedua adalah Yusuf juga, dan di sini maf'ulun bih, dan di sini adalah al-aziz wa zaujatahu. Fa'il dan maf'ulun bih secara bersamaan. Ini dia ya hal. Atau dalam kata lain, kalau kita terjemahkan dia dalam bahasa Indonesia, kita artikan dia sambil atau dalam keadaan. Tapi Anda datangkan contoh dari ya di luar kitab, Anda mengatakan misalkan akala Muhammadun at-ta'ama jalisan. Itu perhatikan jumlahnya, akala Muhammadun at-ta'ama jalisan. Muhammad ya memakan makanan sambil berdiri atau dalam keadaan sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Akala Muhammadun at-ta'ama jalisan. Manhal di sini jalisan tentunya. Ya, siapa yang dijelaskan keadaannya? Itu Muhammadun. Lihat keadaannya, lihat apa jenisnya. Keadaannya jalisan, dia yang pertama isim mufrad. Kenapa? Karena yang dijelaskan Muhammad juga isim mufrad. Yang kedua, jalisan mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena sahibnya atau yang dijelaskan yaitu Muhammad adalah ya mudzakkar. Itu maknanya ya harus hal ini menyesuaikan keadaannya ya dengan sahibul hal. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Ya semoga antum bisa pahami penjelasan yang singkat ini. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.